Saya akan mengajak saudara berpikir konsep ini. Salah satu kelebihan orang timur kalau dibanding dengan orang lain, ya bangsa lain. Orang timur, kita termasuk orang timur, adalah bangsa yang sangat menghargai pesan terakhir sebelum orang itu meninggal. Betul tidak? Semua kita kalau mendengar ada orang tua teman, ada keluarga yang meninggal, nggak mungkin tadi gini, ninggali warisan, tidak. Itu mata duit yang tanya. Semua kita kalau mendengar ada orang yang meninggal, kita pasti tanya apa? Pesan terakhirnya apa? Saudara, mari kita melihat permintaan terakhir Yesus Tuhan kita kepada gereja. Dia nggak minta banyak. Yohanes 17 adalah catatan yang menuliskan apa permintaan terakhir Yesus Tuhan kita sebelum dia disalibkan. Dia nggak minta banyak. Mari kita pelajari permintaan terakhirnya. Maka kalau kita berkata mengasihi Tuhan kita, hargai pesan terakhirnya. Lagi sekali dia nggak minta dibangunkan gedung yang megah, dibuatkan alat musik yang bagus. Tidak. Dia cuma minta satu. Apa dalam judul Alkitab saudara? Pasal 17. Doa Tuhan Yesus. Sebetulnya ini permintaan terakhir, karena itulah yang terakhir kali dia ada di dunia dan dia minta. Ayat yang ke-6 saya akan baca dalam dua terjemahan. Terjemahan secara literal berbunyi demikian. Ayat 6 Yohanes 17. Aku telah menyatakan namamu pada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Terjemahan lain Lembaga Alkitab Indonesia. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Gereja Tuhan, perhatikan satu permintaan bahwa Yesus Tuhan telah menyatakan nama Bapa kepada kita. Amin. Ayat 12. Ya. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa, artinya terus menerus, senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa kecuali. Nah, ini yang diterangkan Pak Yahya Iskandar tadi, salah satu bentuk penerjemahan. Di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, kata ini sangat berbahaya. Berbahaya di mana dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia katakan, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saya tidak pernah membaca kata ditentukan untuk binasa. Kenapa saudara? Karena yang maha kasih tidak sekejam itu menentukan Yudas untuk binasa. Tidak. Maka itu terjemah literal dituliskan, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa kecuali anak kebinasaan itu. Mari kita ingat, mereka bertanya, siapa guru yang akan menyerahkan engkau? Ingat pernyataan, yaitu dia yang bersama-sama aku, teruskan, mencelupkan roti itu. Itu bisa Petrus, bisa Yohanes. Betul tidak, saudara? Jadi Tuhan tidak menentukan Yudas, tidak. Itu pilihan. Yahweh memang tahu nantinya Yudas, tapi dia tidak menentukan. Ini perbedaannya. Yang punya anak pasti ngerti. Suatu kali ketika anak saudara baru belajar jalan, dan saudara lagi duduk, memang anak belajar jalan itu kelihatan lucu gaya jalannya itu. Nah, ketika dia mulai belajar jalan, tiba-tiba dia sempoyongan. Maka sebagai orang tua kita harus, oh ini akan jatuh, ini akan jatuh. Apakah kita menentukan dia jatuh? Karena kita tahu dia akan jatuh. Bisa beda. Nah, Papa tahu Adam akan jatuh dalam dosa. Dia tahu karena dia maha tahu. Tapi dia tidak menentukan untuk Adam jatuh,
untuk Yudas binasa? Tidak, karena kasih. Jadi dia tidak pernah menentukan berapa orang masuk neraka, berapa orang masuk surga. Tidak. Kalau dia bisa menentukan, ngapain Yesus datang? Repot-repot lagi. Toh dia sudah tahu. Saya nggak bahas itu karena nyinggung ini namamu. Ayat yang ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya engkau telah mengasihi aku dapat berada dalam mereka dan aku dalam mereka. Terjemahan lain, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saya akan bersaksi dulu. Saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat itu bulan puasa tahun 88. Hari itu saya beli koran Jawa Pos. Tiba-tiba di hari itu, memang waktu itu Jawa Pos ada program selama sebulan. Setiap koran mereka terbit pada bulan puasa itu disisipi tentang pelajaran-pelajaran tentang Islam dan tentang puasa. Nah, pas hari itu saya beli, dapat yang dibagikan secara gratis. Saya nggak tahu itu pihak Jawa Pos atau pihak masjid mana, saya tidak tahu. Itu sebuah boklet. Saya bayangkan tahun 88. Tulisan Cak Nur Nurkolis Majid. Waktu itu dia belum doktor. Dia di toko Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, di dalam boklet puasa tahun 88 itu Cak Nur menulis sebuah boklet, siapa Allah. Saudara, ketika saya membaca boklet itu, di situ pertanyaan saya mulai timbul tentang Tuhan yang diganti di kitab suci kita bahasa Indonesia. Yang saudara perlu tahu adalah begini, satu-satunya kitab suci nasional di negara manapun juga yang ada nama Allah, sesembahan orang Islam. Saya ucapkan, nama Allah, sesembahan orang Islam. Yang ada nama itu hanya kitab suci bahasa Indonesia. Saudara yang orang Batak, lihat Alkitab saudara bahasa Batak. Yang orang Jawa, lihat Alkitab bahasa Jawa terjemahan lama. Sama, Yahuwah. Jadi hanya bahasa Indonesia. Nanti saya akan terangkan kenapa itu bisa terjadi. Saudara, waktu saya baca bokletnya Cak Nur itu, saya mulai berpikir, Cak Nur menerangkan, siapa Allah buat orang Muslim? Siapa? Ribuan tahun suku-suku di Arab itu saling perang sendiri. Namanya zaman jahiliyah dalam bahasa Arab. Ketika Nabi yang dikuduskan mereka datang, Nabi Muhammad, membawa jalan Tuhan kepada mereka. Lalu Cak Nur menulis, ketika kepala-kepala suku dari semua bangsa Arab itu berkumpul di hadapan Nabi, mereka serentak berkata, kalau begitu, siapa yang kami panggil sekarang? Dan siapa jadi sesembahan kami? Ditulis oleh Cak Nur dengan spontan. Nabi berkata, Allah Ta'ala. Kenapa dari 600-an dewa yang mereka sembah pada waktu itu sebelum mereka kenal Tuhan yang satu itu, maka Allah Ta'ala itu Tuhan yang dewa yang paling besar, sebab dia itu dewa air. Allah itu selalu 3 bentuknya. Satu dia di tengah dan ada yang kecil, 2 di kiri kanan. Mereka ini yang di dalam Ka'bah sampai hari ini. Maka itu kalau mereka sembah harus hormat ke kiblat, karena disembah mereka ada di situ. Tapi kenapa nggak ditulis 3? Cak Nur menerangkan, sebab Nabi menetapkan Tuhan itu esa, satu. Tapi karena orang Arab ini sudah terbiasa dengan 3 itu, maka bagaimana cara menghormati yang 2 tanpa disebut? Maka ditetapkan oleh mereka yang 2 itu tetap ada di bawah nama yang satu itu. Sehingga sampai hari ini di semua tempat ibadah mereka, nama itu dalam huruf Arab. Ada apa di bawahnya? Ada apa di bawah nama itu? Paling ujung di kubah-kubah mereka ada apa dan apa? Bulan sabit dan bintang. Nah, itulah mereka 2. Tidak boleh disebut, tapi harus diakui bahwa mereka itu 3. Saya baca, oh itu simbol 2 tentara langit. Kalau kita buka kitab Yesaya,